Selamat pagi, para remaja sekalian. Kita akan meneruskan kuliah filsafat pendidikan. Bab mengenai segala dasar-dasar pendidikan, teori pendidikan, aneka aliran pendidikan, dan seterusnya. Juga sedikit saya terangkan mengenai fenomenologi dalam pendidikan. Sudah saya bahas di bab 1 sampai bab 5. Lalu sekarang saya teruskan materi pasca UTS, yaitu bab 6 dan seterusnya. Ini mulai banyak hal-hal yang memang berat. Saya minta Anda mengelaborasi dengan serius. Kalau bisa menyimak video ini sambil buka catatan, lalu di mana-mana yang kemudian Anda kurang jelas, tolong memberi poin-poin penting, lalu nanti tolong ditanyakan dalam komen atau via WA atau ketika ketemu saya. Jangan diam saja, karena saya tahu ini agak susah. Maka harus saya buka ruang selanjutnya untuk kita bisa berdiskusi soal ini. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan mengenai aksiologi. Sebentar, kenapa harus saya terangkan soal aksiologi? Karena begini, kita bicara mengenai filsafat pendidikan. Apa itu pendidikan? Salah satunya adalah kalau Anda membaca Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu yang dituju adalah membentuk manusia dengan karakter begini. Berarti yang mau ditekankan adalah bukan hanya penguasaan materi, bukan hanya penguasaan akal budi, bukan hanya penguasaan kognitif, bukan hanya penguasaan rumus-rumus, hafalan, bukan itu. Jadi pendidikan ternyata mau membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya pandai kepalanya, tetapi mempunyai karakter. Maka jangan heran kalau salah satu poin dasar kalau Anda dulu di SMA atau SMP yang ditekankan adalah pendidikan karakter, ya kan? Pendidikan nilai. Kebetulan Anda semua juga calon-calon guru agama. Pertanyaannya, yang Anda ajarkan dalam pendidikan agama itu apa? Kan nilai-nilai, nilai kebaikan. Maka dengan demikian harus saya elaborasi di bab ini mengenai nilai. Aksiologi adalah filsafat nilai. Karena besok yang Anda tawarkan adalah nilai-nilai sebagai pendidik agama. Bukan hanya itu. Sekarang banyak sekolah pun, bukan hanya banyak sekolah, semua sekolah itu juga mengejar yang namanya pendidikan karakter, pendidikan nilai. Dulu ada namanya budi pekerti. Sekarang entah apa namanya. Pertanyaannya, banyak orang tidak mengerti nilai itu apa, gitu loh. Maka saya ingin supaya Anda sebagai calon guru harus mengerti hakikat nilai. Maka inilah pentingnya kuliah filsafat pendidikan. Ini memberi dasar Anda mengenai nilai. Mohon maaf, memang nanti penjelasannya agak sedikit rumit. Saya tahu kenapa, karena Anda bukan orang filsafat. Maka saya akan berusaha menyederhanakan penjelasan saya. Sangat sederhana, tetapi kemudian kalau itu pun masih dirasa susah, ya mohon dimaafkan karena memang tidak ada yang filsafat yang mudah. Maka kalau saya permudah sekalipun akan terjadi distorsi di sana sini, akan ada banyak hal yang kemudian tersumbat di sana sini. Tapi ya sudah, saya ambil risiko itu supaya Anda bisa memahami dengan cepat. Begitu ya. Baik, saya mulai ya. Saudara sekalian, aksiologi adalah filsafat nilai tadi. Tolong jangan kehilangan jejak, karena besok Anda jadi guru-guru yang mengajarkan nilai. Jadi Anda harus mengerti apa itu filsafat nilai. Oke. Saya ingin menggagas dulu apakah itu aksiologi. Aksiologi adalah dari kata aksios dan logos. Logos itu ilmu, aksios itu nilai. Saudara sekalian, kenapa kok ada filsafat nilai? Karena begini, saudara sekalian, aksiologi adalah cabang filsafat yang tergolong baru. Ini cabang filsafat aksiologi ini baru muncul abad 19. Dulu tidak pernah ada. Ya ada namanya estetika itu dulu. Kemudian sekarang digabung dengan namanya aksiologi soal nilai ini. Kenapa ini penting? Karena begini, ilmu
kita sudah mengerti perkembangan ilmu yang luar biasa hebat ini, di mana orang dulu tidak tahu apa-apa, lalu karena dia punya ilmu, lalu membuat banyak penemuan hebat, banyak teknologi baru yang muncul karena kepandaian manusia. Tetapi dirasakan bahwa semakin ilmu berkembang, kok ternyata tidak membawa kebaikan atau tidak membawa dunia kepada hal yang makin baik. Kesadaran ini muncul ketika abad 19. Waktu itu ada apa? Ada Perang Dunia Kedua. Mau dimengerti waktu itu negara-negara semua berperang. Indonesia pun juga berperang. Nah, perang pun juga menggunakan teknologi. Manusia dengan kepandaiannya, dengan ilmunya, dia kemudian memproduksi banyak alat-alat perang. Misalnya apa? Coba Anda cermati. Dulu, kenapa Jepang bisa kalah? Kenapa? Karena oleh sekutu itu dijatuhkan bom. Namanya bom atom. Di Hiroshima dan Nagasaki. Anda harus mengerti bom atom itu, Pak. Atom itu kan partikel sangat kecil. Kalau ada belajar kimia itu kan. Tapi karena manusia sangat pandai, partikel sangat kecil itu diotak-atik gitu ya. Diotak-atik sedemikian rupa kemudian bisa jadi bom yang ketika dijatuhkan itu membunuh jutaan orang. Bayangkan, dari bom sekecil itu, jangan bayangkan atom itu kacang atom, bukan itu ya. Yaitu partikel terkecil itu diotak-atik oleh orang-orang pandai di sana, kemudian diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya begitu luar biasa. Orang menderita karena mati dan seterusnya ini. Nah, di titik itu orang mulai berpikir, waduh, kepandaian manusia ternyata kok membawa celaka. Anda tidak percaya? Lagi kita memberi contoh. Nuklir. Nuklir itu kan penemuan hebat oleh manusia yang karena akal budinya cerdas ini. Dia pandai sekali sampai bisa menemukan nuklir. Tetapi ingat bahwa nuklir sempat membuat, bahkan sampai hari ini, itu sebagai momok terbesar dunia. Kalau nuklir itu kemudian jatuh ke tangan orang salah, lalu meledak kemana-mana, radiasinya dan ledakannya itu bisa membunuh, memberangus semua orang di dunia sehingga habis. Maka di titik ini orang sadar bahwa manusia makin pandai, tetapi kok tidak membuat hidup kita makin nyaman, tapi makin takut, kan begitu. Maka para filosof kemudian berpikir, kalau begitu kita harus mengimbangi kemajuan ilmu, kemajuan teknologi ini dengan ilmu baru, yaitu yang namanya bahwa ilmu harus punya nilai, gitu ya. Anda boleh pandai, Anda boleh mengembangkan ilmu sehebat-hebatnya, tetapi kalau ilmu Anda kembangkan tanpa punya nilai, lalu ilmu Anda itu tidak bernilai, gitu loh. Maka di titik ini para filosof merasa perlu untuk memperkenalkan ilmu baru, ilmu mengenai nilai-nilai. Itulah namanya aksiologi. Paham ya? Jadi nilai itu adalah satu yang perlu dikedepankan supaya Anda bisa mengerti bahwa yang namanya peradaban manusia memang adalah peradaban kemajuan pemikiran manusia. Betul, kecerdasan manusia iya, tetapi serentak harus diimbangi dengan kesadaran akan nilai-nilai. Karena kalau dikembangkan tanpa nilai ya akan hancur-hancuran kita. Sudah saya beri contoh di kuliah logika, sudah saya beri contoh ini. Misalnya dulu saya cerita bahwa dewasa ini karena orang makin pandai, ditemukan ilmu yang makin makin molekuler, makin bisa meneliti hal yang makin kecil itu. Bahkan DNA manusia atau DNA kromosom manusia itu bisa diotak-atik. Bukan manusia ya, dulu lewat kromosom DNA domba, sehingga namanya ada lahir domba doli. Kucing sudah lewat hasil hasil otak DNA bisa muncul kucing baru. Kemudian
di Amerika Selatan, kuda, sudah ada kuda hasil otak-atik DNA manusia. Apa itu namanya? DNA kuda. Sorry, saya keliru. Kuda. Hasilnya kuda baru itu didapat dari kuda hasil DNA, hasil transplantasi DNA di otak-atik, jadilah kuda baru. Ini namanya teknologi cloning, saudara sekalian, cloning. Dan kalau ini Anda tidak imbangi dengan nilai, tinggal menunggu waktu saja bahwa bukan hanya kambing, bukan hanya domba, bukan hanya kuda, bukan hanya kucing, tetapi tinggal menunggu waktu, manusia baru akan tercipta dengan cloning. Maka disinilah kita perlu waspada, maka perlu namanya nilai-nilai. Anda mengembangkan nilai semacam itu untuk apa? Ditanya untuk apa? Untuk kesombongan Anda atau untuk nilai apa yang mau Anda tuju? Untuk kehidupan lebih baik atau untuk apa? Maka disinilah para ahli memunculkan ilmu baru yang namanya aksiologi. Begitu ya. Oke. Dan ilmu ini sangat menarik, aksiologi, sehingga saya pun ini sharing ya, saya pun merasa bahwa sebagai ilmu baru harus digeluti. Ini yang menjadi bahan pergelutan saya ketika saya menulis disertasi S3 soal aksiologi Scheler ini. Ini sangat menarik, di mana yang namanya nilai-nilai kemudian harus kita dalami bersama. Oke, pertanyaannya kemudian, dalam dunia aksiologi itu ada dua aliran. Ada dua aliran yang sangat bersaing ketat. Satu namanya subjektivisme aksiologis, yang kedua namanya objektivisme aksiologis. Saya mulai yang pertama dulu, dari yang subjektivisme aksiologi. Apa itu subjektivisme? Jadi nilai itu bergantung kepada subjek, karena subjektivisme aksiologis. Jadi nilai itu bergantung kepada subjek. Apa itu subjek? Manusia, saya, Anda itu kan subjek. Jadi nilai, apa itu nilai? Misalnya sebenarnya nilai baik, atau nilai indah, atau nilai apapun itu bergantung pada saya, gitu loh. Contoh, oke, saya memberi soal misalnya gini. Menurut Anda, musik dangdut itu indah atau tidak? Nah, pasti Anda menjawab, tidak Pak. Oh, indah Pak, nah seterusnya. Jadi lihat itu, ada perbedaan pandangan. Subjek A memandang dangdut itu sip Pak, bisa goyang-goyang kan begitu. Teman Anda yang kedua, dangdut kok indah? Itu kan musik kampungan, itu yang kedua. Yang ketiga, bilang begini, wah dangdut itu serasa, kalau saya mendengar itu serasa masuk surga. Ya itu. Jadi, tiga orang ini punya pendapat yang berbeda-beda soal dangdut. Berarti apa? Nilai keindahan musik itu bergantung pada siapa? Kepada subjek. Sama halnya dengan cantik. Ya, cantik itu bergantung kepada subjek yang melihat. Misalnya, si A, saya tidak nyebut nama ya, kalau Anda nama nanti yang lain tersinggung. Misalnya, si A, menurutmu ini cantik atau tidak? Misalnya, ada orang namanya Ardianus, bilang, ini cantik Pak ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua namanya Berkat, memandang, gini kok cantik, ini jelek Pak, kan gitu ya. Yang ketiga namanya Edward, memandang, wah ini biasa Pak. Dari itu ada orang mandang cantik, tidak, dan biasa. Berarti apa? Nilai kecantikan itu relatif, bergantung kepada subjek yang melihat. Begitu ya, itulah nilai namanya subjektivisme aksiologis. Jadi nilai itu bergantung kepada subjek yang menghayatinya. Oke, sekarang saya ke yang kedua, aliran yang namanya objektivisme aksiologis. Objektivisme ini kebalikan yang tadi. Kalau nilai itu bergantung pada subjek yang tadi ya, sekarang nilai itu objektif. Nilai itu bukan bergantung kepada yang melihat. Yang namanya baik ya baik, buruk ya buruk, gitu loh. Tidak bergantung kepada yang melihat. Jadi ada dua aliran ini ya. Yang pertama bergantung pada yang subjek lah, yang tadi dicontoh itu. Sekarang yang kedua ini, yang objektivisme. Loh, nilai kok bergantung pada subjek? Berarti kan tidak ada patokan nilai. Yang kedua ini bilang nilai harus objektif. Nilai kebaikan ya kebaikan,
Bukan bergantung pada saya. Misalnya, mencuri. Mencuri masa bergantung kepada subjek. Yang namanya mencuri itu keburukan, gitu loh. Kalau mencuri itu kebaikan, kan aneh. Menurut pendapat si A, mencuri itu kebaikan, Pak. Menurut pendapat si B, mencuri itu keburukan. Menurut pendapat si C, mencuri itu saya abstain, Pak. Saya tidak berpendapat. Loh, ini bagaimana? Yang namanya mencuri itu ya keburukan. Gitu loh. Jadi objektif, tidak bergantung kepada yang melihat. Gitu ya. Contoh Pak, soal kecantikan lagi. Loh, sama saja. Misalnya saya beri contoh. Raisa. Raisa itu cantik atau tidak? Nah, ini para laki-laki mesti bilang cantik, Pak. Lah, kalau semua bilang cantik kan objektif toh. Hanya orang yang matanya kier yang bilang itu jelek. Raisa kok jelek, kan begitu kira-kira. Jadi, lihat ini, objektif. Lihat ini, saya tidak ngomong mana yang paling benar ya. Pak, mana yang paling benar? Subjektivisme atau objektivisme? Saya hanya mengatakan ada dua aliran ini dalam memandang nilai. Dan dua-duanya ada dasarnya. Anda bisa baca di buku ini ya. Saya hanya menyederhanakan yang saya jelaskan di sini. Sesederhana mungkin supaya Anda mengerti maksud saya. Oke, sampai di sini dulu sementara. Setelah ini saya lanjutkan lagi dengan hal berikutnya karena ini saya terganjal oleh oleh durasi waktu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.